Siap. Sudah sarapan? Sudah. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum absen ya, mungkin salah satu orang mungkin siswa yang kita dalam doa. Silakan berdiri. Yang lain harus kita berdoa. Oke, terima kasih Nak. Oke, hari ini semua semangat ya. Oke, sebelumnya siapa dulu namanya? Berikan senyum, siapa hai, tanyakan apa kabarnya dulu. Hai. Kabarnya? Baik. Baik. Oke, selanjutnya aku akan absen. Afra, hadir dulu. Agustina, Albertus Kiro, Alfonsius, Barnabas, hadir David, Luciana, Emmanuel, Adeliana, Fajar, Julianus, Cornelis, Simon Kapini. Oke, pembelajaran kita hari ini. Oke, coba kalian perhatikan apa yang ditampilkan pada gambar di depan. Ada yang sudah lihat? Kira-kira apa saja itu? Oke, ada karet, ada. Oke, ada ini karet ya. Oke, karet yang Tarik. Oke, yang ditarik. Kemudian yang di atasnya apa namanya? Ya, kartafel. Yang di sebelah kiri? Ya, karet gelang. Oke, yang di atasnya? Di atasnya? Oke, gelang karet ya. Oke, gelang karet. Oke. Kalau yang ini, apakah kalian pernah jumpai? Nah, oke. Yang pertama tadi kartafel. Yang kedua? Ya, shotbreaker. Yang ketiga? Oke, busur atau? Oke, panah. Oke. Kalau anak panah yang mana? Oke. Yang dipasang ya. Oke, yang dipasangkan pada busur. Oke, ada pertanyaan? Oke, coba kalian amati benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda itu adalah benda yang tadi kita bahas? Oke, yang tadi kita lihat itu adalah benda-benda yang memiliki sifat unik, yaitu kembali ke bentuk semula jika ditekan atau ditarik. Ada tidak saat ini di sekitar
kita ada tidak? Ada apa? Apa saja itu? Karet. Oke, ada beberapa karet di sini. Coba kalian amati. Oke. Coba perhatikan kira-kira apakah benar benda ini bisa ditarik? Bisa dong. Wow. Bisa dong. Apakah dia kembali ke bentuknya yang semula atau tidak? Kembali. Kembali ya? Oke ya. Jadi itu ya, saat benda bisa ditarik. Oke, kalau dia berupa karet bisa ditarik ya. Oke. Kemudian saat dilepaskan dia akan kembali ke bentuk yang semula. Oke. Maka benda itu memiliki sifat yang unik tadi, yaitu elastis. Jadi kita akan mempelajari tentang elastisitas dari suatu bahan. Bahan itu sama saja juga dengan benda, tapi di sini lebih ke bahan. Kalau meja ini bahan juga ya, bahan dia kayu. Oke. Tapi dia elastis atau tidak? Tidak. Kalau sebreker ya. Oke, kalau yang lebih sederhananya selain sebreker, yang lebih kecilnya apa? Per. Oke. Per ya. Oke. Kalau kalian punya bolpen, oke, yang ada tinis-tinisnya itu, oke, yang ada beberapa warna, oke, itu biasanya pakai per. Jadi sama ya, dia sifatnya sama seperti karet, elastis. Oke, jadi saat ditekan dia akan, kalau per saat ditekan dia bagaimana? Dipendek. Oke, dia jadi pendek. Oke. Tapi saat dilepaskan Dia semula. oke, dia akan kembali ke bentuk semula. Kira-kira bisa patah tidak? Per bisa patah tidak? Tidak. Bisa. Oke, bisa. Karet bisa putus tidak? Bisa. Kira-kira sampai di batas mana? Dia bisa patah, karet bisa putus. Batasan paling panjang. Oke. Jadi kalau karet itu sampai di batas elastisitasnya atau batas saat dia sudah tidak bisa lagi untuk ditarik, maka dia akan putus. Kalau per batas di mana saat dia sudah tidak bisa lagi ditekan, maka dia akan patah. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan yang pertama siswa mampu menjelaskan karakteristik dari benda elastis. Karakter dari benda elastis misalnya salah satunya yang tadi, oke, yang mudah untuk ditarik ataupun ditekan. Oke, salah satunya itu contoh. Nanti kalian bisa menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat elastis suatu bahan berkaitan dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini dia berbicara tentang pegas tadi. Oke, elastisitas pegas. Yang akan kita prakteknya kita tidak menggunakan pegas, oke, tapi kita menggunakan prinsip pegas. Oke, jadi kita menggunakan alatnya itu adalah menggunakan bahan elastisnya adalah karet. Oke, kemudian siswa bisa mempresentasikan hasil percobaan dengan berani. Oke, bisa maju di depan. Oke, menampilkan hasilnya. Kemudian bisa menggambarkan grafik hubungan antara gaya, gaya yang didapatkan, dari percobaan di mana kita sudah mengetahui masanya, masa air
sama dengan massa benda padat. Kalau dia dalam ini berarti kalau dia dalam gram nilainya sama. Oke. Adapun materi tentang elastisitas ini, materi sedikit ya Ibu akan sampaikan. Jadi kekenyalan dalam fisika disebut dengan elastisitas. Kekenyalan, kalau kalian pernah jelly, dia kenyal. Kenyal itu berarti dia mudah untuk dibentuk. Jadi kalau dalam fisika disebut dengan yang namanya elastisitas, yaitu suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapatkan gaya. Jadi harus ada gaya yang bekerja. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya yang tadi diberikan itu ditiadakan, atau saat ditekan berarti saat dilepaskan, saat ditarik, saat dilepaskan, itu berarti gayanya sudah tidak ada. Itu gambaran umum tentang elastisitas menurut fisika. Kemudian ini adalah menurut hukum gitu. Dia berbunyi jika gaya tarik pada pegas setelah melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus sebanding dengan daya tarik. Jadi di sini ada batas keseimbangan. Oke, nanti saat kalian melakukan percobaan, kalian akan membuat hubungan antara gaya dengan panjang ini tidak terlalu kelihatan gambarnya. Kemudian nanti akan ditarik garis lurus. Oke, Ibu akan memberikan gambar kerja siswa dan kalian diminta untuk bisa ya. Oke, sambil itu membagikan gambar kerja siswa, kalian bisa melihat referensi yang ada di dalam buku yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Oke, apa itu elastisitas? Ya, bisa lihat ada beberapa gambar yang ada yang tertera di situ. Dan Ibu akan membagikan kertas. Kira-kira apa yang tidak kalian ketahui tentang materi kita hari ini? Apa yang belum kalian ketahui? Kalian bisa menuliskan. Silakan kalian menuliskan saja. Satu orang satu pertanyaan. Tuliskan. Oke, kalau sudah mungkin Ibu langsung tanya saja ya. Mungkin satu ada yang mau membaca apa yang dia tulis, kemudian nanti kita akan menjawab bersama-sama. Ada yang sudah? Oke, bisa angkat tangan, bisa bacakan hasilnya, apa yang dia tulis, apa yang dituliskan. Mengenai apa? Ya, yang bagian mana? Yang hukum yang tentang penggasan atau tentang karet kepanjangan karet atau tentang yang mana? Oh, tentang kusur dan anak panah. Yang dia ketahui tentang ini ya, gambar 3. Oke. Kenapa gambar ini muncul? Oke, kenapa gambar ini bisa ada?
sobreker, oke pegas sudah paham. Tapi yang bagian busur ini apa? Oke, kenapa bisa masuk dalam elastisitas bahan? Tali busur. Oke, tali busurnya. Kenapa? Ditarik terus nanti kembali. Oh iya. Oke, siapa namanya? Oke, Simon. Oke, Simon mengatakan kenapa gambar seseorang yang memegang busur ini dia masuk dalam elastisitas bahan karena busur yang digunakan, tali yang ditarik, yang anak panah yang ditancapkan di tali busur. Jika busurnya ditarik kemudian dilepaskan, maka busurnya akan kembali, tali busurnya akan kembali ke posisi yang semula. Jadi yang elastis bahannya itu adalah talinya, bukan busurnya, bukan pegangan busurnya ini, tapi talinya. Jadi tali busurnya itu yang masuk dalam bahan elastis. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih buat Simon yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Oke, jawabannya benar ya. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi yang masih mau tanya? Atau sudah? Oke, sudah ya. Oke, sekarang semua siswa sudah duduk berkelompok ya. Oke, sekarang kalian menentukan proyek yang akan dibuat. Oke, kalian diskusikan kira-kira proyek yang akan dibuat. Ibu sudah bagikan LKPD, coba lihat LKPD-nya. Oke, jadi LKPD-nya semua masuk dilihat di LKPD. Oke, kemudian ada langkah-langkah kerja. Oke, jadi di situ sudah disiapkan tadi di awal sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita sudah siapkan alat dan bahan yang ada tertera di situ, yang ada di depan, ada 3 meja. Kemudian masing-masing kelompok menentukan proyek yang akan dibuat, yaitu melakukan percobaan elastisitas dan hukum Ohm. Oke, masing-masing kelompok bisa diskusi dulu. Sudah menentukan siapa yang akan melakukan percobaan, siapa yang akan bagian mencatat, oke, dan siapa yang akan mempresentasikan. Jadi 2 orang nanti akan mempresentasikan di depan. Oke, kemudian kalau sudah, kemudian kalian menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, salah satunya tadi ya, secara menunjuk kemudian membaca kira-kira apa yang harus dilakukan. Oke. Yang bagian yang ditunjuk tadi merupakan praktek, oke? Siapa? Oke. Oke, dia membaca langkah-langkahnya. Oke. Membaca langkah-langkah, mungkin bisa satu diskusi. Mau ya? Oke. Sampai nanti presentasi. Oke, dia presentasi dari 2 orang, presentasi 2 orang. Oke, sudah tahu ya, sudah baca langkah-langkahnya ya. Oke, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan dilaksanakan hari Senin tanggal 22. Nanti tulis di situ ya di LKPD-nya tanggal hari ini. Kemudian menyelesaikan proyek. Oke, di sini siswa melakukan proyek dalam kelompok masing-masing. Oke. Kalau sudah membaca prosedurnya, kemudian sudah menentukan siapa yang akan mengambil bagian dan posisi di saat praktek, mungkin bisa langsung ya, kita langsung masing-masing ke media prakteknya. Ya, nanti kamu yang
Oke, nanti ambil ini, ambil takaran yang lagi. Guru beda yang Langkah kakimu membuka dunia, tinggalkan semua yang membebanimu. Ayolah belajar bersamaku. Nah, nanti yang percobaan yang kedua, pertama sini 100. Nah, 100 panjangnya berapa tadi? Panjangnya 6. Oke, langsung yang kedua. Percobaan kedua, masukkan lagi air sebanyak botol ini, botolnya dilepas tadi. Kenapa pada dilepas nanti kita kembali? Dari nanti. Tapi dia tumpah tuh. Bukan nanti sudah. Sekarang percobaan kedua, tambahkan kita turun, tambahkan air lagi. Yang kedua, ini ditambahkan lagi. Oke, berarti yang kedua sudah. Kalau dia belanja di situ, mungkin belanjanya. Oke, lakukan sampai 4 kali. Jadi yang ke 400, kedua itu lagi 300. 300, oke. Isi lagi. Sama 4 kali ya, 4 kali data. 4 data. Ini namanya gaya. Nah, baru ketimbang. Ya, tambah lagi. Yang sudah bisa duduk. Nanti hasil ini masanya tetap. Oke, yang sudah selesai semua. Oke, yang kado pertama sudah isi ya. Oke. Kado pertama
Untuk tabel yang kedua di bawahnya, kalian diminta mengisi gaya. Gaya kan yang belum dapat ya. Oke. Rumus dari gaya. Oke, ada di LKPD. Oke, di awal dia di LKPD-nya di sini sudah ada ditulisnya untuk menghitung besarnya gaya. Oke. Massa dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi nilainya 10. Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kalian hitung aja di situ. Di situ ada F1, F2, F3 dan F4. Oke, kita lihat apa yang sudah dibuat dari KPD. Dibuat kembali dari lembar presentasi. Oke, nanti bisa pakai penggaris untuk menggambarkan. Sama ya, untuk di kotak ini tinggal kalian masukkan saja nomor 1, 2, 3, 4 kali percobaan. Nilai dari hasil perhitungan untuk gaya. Kemudian masukkan kembali nilai dari hasil pengukuran untuk panjang. Bisa ya? Jika sudah, mungkin kelompoknya bisa satu-satu presentasi ke depan. Oke, yang sudah mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain masih di belakang, mungkin yang sudah bisa presentasi duluan, mungkin kelompoknya. Kapan duluan? Saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Nama kelompok dari kelompok 3 David, Julianus, Agustina, dan Fajar. Gaya percobaan pertama 1, panjang karetnya 6. Percobaan kedua, gayanya 2, digambarkan dalam grafik. Gaya 1, panjang karetnya 6. Terus percobaan kedua, gaya 2, panjang karetnya 8. Digambar dalam grafik. Gaya 2, panjang karetnya 8. Terus percobaan ketiga, gaya 3, panjang karetnya 13. Digambarkan dalam grafik. Gaya 3, panjang karetnya 13. Gaya 4, panjang karetnya 14. Terus digambar dalam grafik. Gaya 4, panjang karetnya 14. Demikian dari presentasi dari kelompok 3, cukup sekian. Oke, terima kasih ya buat ketiga kelompok yang sudah presentasi. Oke, ini karena baru awal, mungkin masih ada ragu ya. Kemudian terima kasih buat semua yang sudah bekerja sama, yang sudah sama-sama mempresentasikan hasil. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, minggu depannya kita akan membahas materi lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang energi potensial 11. Dan ibu harapkan kalian bisa belajar di rumah. Oke, belajar di rumah ya. Belajar kembali di rumah. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ibu ingin kalian merefleksikan sedikit. Kira-kira apa yang kalian
Jadi kalian tinggal jawab saja sesuai dengan yang ada. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Tinggal kalian mengisi. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini menggunakan metode yang sekarang, eksperimen, kemudian model pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira apa yang apakah sudah mencapai target yang kalian inginkan atau tidak? Tuliskan saja berdasarkan apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan. Oke, setelah itu nanti salah satu teman nanti akan menemani kita dalam doa. Oke, kita tutup dulu kegiatan kita hari ini. Oke. Salah satu mungkin pilih dengan doa. Atau kata ibu guru sebelum kita pada siang hari ini kita berdoa dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih juga.